Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita karunia dan kesehatannya supaya bisa bertemu kembali walaupun masih dalam keadaan daring ya. Di pertemuan mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer program studi sistem informasi ini sekarang kita sudah memasuki pertemuan yang ke-10 ya. Di pertemuan yang ke-9 kemarin membahas tentang memori ya. Jadi memori ada yang eksternal, internal, terus ada yang cache, ada tentang RAM, ROM ya, seperti itu ya. Anda bisa membaca kembali apa yang membedakan di sana dan apa fungsi-fungsinya. Jadi kita tahu bahwa fungsi memori adalah seperti itu, yaitu sebagai ya tanpa ada memori kita tidak bisa memproses apa yang perintah kita lakukan, sehingga CPU memproses memori itu kan sebagai menjembataninya. Nah, itu ada yang menyimpan, ada yang sifatnya volatil dan volatil seperti itu kan, itu di memori ya. Sekarang di bab 9 pertemuan yang ke-10 yaitu kita membahas tentang unit masukan dan keluaran atau I/O device. Jadi peralatan device yang mungkin Anda sering pakai sehari-hari di perangkat komputer ya, apa itu ya, contohnya ada keyboard, ada mouse, ada memori, ada printer, ada X-scan dan lain sebagainya itu. Jadi di tujuan pembelajaran di materi bab 9 ini nanti Anda akan mampu menjelaskan tentang sistem komputer terutama di unit masukan dan keluarannya. Terus Anda nanti mampu menjelaskan prinsip dan teknik unit masukan keluaran dan itu mampu menjelaskan peralatan luar atau external device yang Anda sering gunakan apa. Jadi pengertian fungsi mode I/O yaitu meliputi CPU ya. Sistem komputer utama itu meliputi CPU, memori, primer, dan sekunder, modul masukan dan keluaran, serta sistem interkoneksi. Modul I/O ini merupakan peralatan antarmuka atau interface bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat periferal. Tidak hanya sekedar modul aja ya, jadi tapi sebagai piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara periferal dan bus komputernya. Itu. Nah, pirantinya atau perangkat eksternal tidak langsung dihubungkan dengan bus karena adanya metode operasi periferal itu yang berbeda-beda, sehingga tidak praktis apabila sistem komputer ini harus menangani berbagai macam sistem operasi di piranti periferalnya, karena itu ada karakteristik periferal di device itu. Setelah itu kecepatan transfer data piranti periferal umumnya ini sangat lambat, ini lebih lambat dari kecepatan transfer pada CPU maupun memori, sehingga nanti format data dan panjang data pada piranti periferal ini seringkali berbeda dengan CPU, sehingga perlu modul untuk menselaraskannya. Nah, ini ada gambaran di mana model generik dari sebuah modul input output, di mana modul I/O ini dia terhubung atau jalurnya melalui address line, bus system ini melalui address line, ada data line, ada control line itu. Fungsinya ini sebagai piranti antarmuka, fungsi modul I/O ini sebagai piranti antarmuka CPU dan memori melalui bus system. Fungsi lainnya adalah sebagai pengganti sebagai piranti antarmuka dengan peralatan periferal lainnya dengan menggunakan link data tertentu. Jadi harus ada link atau dengan menggunakan jalur bus. Jadi ada biasanya kan I/O ini pakai modul I/O juga nantinya. Modul I/O juga ini merupakan suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan perangkat luar serta pertukaran data antar perangkat luar tersebut dengan memori utama. Nah, ini atau dengan register CPU, disebut juga antarmuka dengan perangkat eksternal untuk menjalankan fungsi pengontrolan. Fungsi modul I/O itu kontrol dan waktu, komunikasi CPU, komunikasi perangkat eksternal dan buffer data serta deteksi kesalahan, itu modul I/O itu. Jadi ya ada modul I/O yang mengontrol nanti supaya I/O ini bisa berkoneksi atau terhubung dengan kontrol yang ada di CPU. Struktur dan teknik modul I/O nih. Modul I/O ini mengalami berbagai macam perkembangan seiring dengan perkembangan jenis komputer ya pastinya itu. Tapi kompleksitas suatu modul I/O ini terdiri ini sama dari yang dulu dengan sekarang itu hampir sama, mungkin ada perbedaan di generasinya aja.
Antarmuka mode I/O ke CPU melalui bus system, tetap ada bus system yang dimana ada 3 saluran, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Data, alamat, dan kontrol nih. Bagian terpenting dari mode ini adalah blok logic I/O yang berhubungan dengan semua peralatan antarmuka peripheral. Terdapat fungsi pengaturan dan switching pada blok, itu yang penting nih. Ini blok diagram struktur mode I/O ya. Jadi di mode I/O ini ada data register dan status control register, dia menggunakan saluran data. Terus I/O logic ini menggunakan saluran alamat atau saluran kontrol. Terus ada external device interface logic, dia sama ada nanti menggunakan data status control. External device interface logic juga nanti terhubung di I/O logic, dia menggunakan data status control. Jadi antarmuka ke basis sama antarmuka ke peripheralnya itu tetap menggunakan jalur-jalur tersebut. Nah ini si mode I/O fungsinya ya buat jadi mengontrol supaya I/O ini bekerja sesuai dengan fungsinya. Metode akses perangkat eksternal terhadap I/O ini terbagi menjadi 3, yaitu programmer, interrupt driven, serta direct access, memory access nih. Pada I/O terprogram, data saling dipertukarkan antara CPU dan mode I/O. CPU mengeksekusi program memberikan instruksi input-output kepada CPU secara langsung, meliputi pemindahan data, pengiriman pemerintah baca maupun tulis, dan monitoring perangkat. Kelemahan dari pemrograman I/O ini adalah CPU akan menunggu sampai operasi I/O selesai itu, sehingga nanti akan membuang waktu proses CPU-nya. CPU ini lebih cepat proses operasinya. Dalam teknik ini, modul I/O tidak dapat melakukan interupsi kepada CPU terhadap proses-proses yang diinstruksi kepadanya. Seluruh proses merupakan tanggung jawab CPU operasi lengkap dilaksanakan. Pada pemrograman I/O, implementasi perintah dalam instruksi I/O terbagi menjadi 2, yaitu memory map I/O dan isolate I/O. Memory map I/O ini ada ruang tunggal untuk lokasi memori dan perangkat I/O. CPU melakukan register status dan register data mode I/O sebagai lokasi memori dan menggunakan instruksi mesin yang sama untuk mengakses baik memori perangkat I/O tersebut. Konsekuensinya nih, diperlukan saluran tunggal untuk pembacaan, saluran tunggal untuk penulisan. Keuntungan memory map I/O ini adalah efisiensi dalam pemrograman, namun memakan banyak memori. Ini alamat memori. Pada implementasi isolate I/O dilakukan pemisahan ruang pengalamatan memori dan ruang pengalamatan bagi I/O. Dengan teknik ini diperlukan bus yang dilengkapi dengan saluran pembacaan dan penulisan memori ditambah saluran perintah input. Keuntungan isolate I/O adalah setidaknya instruksi I/O. Jadi semua ini ada plus minusnya ya dengan apa itu yang namanya pemrogram tadi yang terprogram ya. Jadi pemrograman I/O yang implementasi itu ada yang memory map I/O, terus nanti ada yang teknik interrupt driven nih. Ini lebih optimal dari yang terprogram karena nanti CPU perintah CPU-nya itu tidak menunggu kan, karena yang ini jadi prosesnya terjadi yaitu CPU mengeluarkan perintah I/O di mana mode I/O ini bersamaan perintah input output itu dijalankan modul user bersamaan, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah lainnya itu. Apabila mode itu selesai, maka selesai menjalankan instruksi yang diberikan padanya akan melakukan instruksi pada CPU bahwa tugas selesai. Kendali perintah masih menjadi tanggung jawab CPU, baik pengambilan perintah maupun pelaksanaan isi. Nah, ini CPU bisa melakukan multitasking. Kalau tadi kan berurutan, kalau ini multitasking secara bersamaan, perintah sekaligus di mana tidak ada waktu tunggu, CPU menjalankan prosesnya. Cara kerja teknik interupsi ini sisi modul I/O menerima perintah misal read, maka nanti pembacaan dan peripheral sebagainya itu bersama-sama dilakukan. Nah ini lebih efektif. Kalau yang interrupt driven ya lebih bagus dari yang tadi karena CPU nanti tidak perlu menunggu kan prosesnya. Terus ada direct memory access nih atau akses memori langsung maupun mengatasi kelemahan yang terdapat pada interrupt driven atau program I/O. Di mana kedua teknik sebelumnya ini memerlukan intervensi CPU aktif dan memiliki transfer thread yang terbatas. Nah, fungsi DMA ini sebagai modul tambahan hardware pada sistem bus di mana kontrol DMA mengambil alih tugas dari CPU untuk penanganan I/O. Secara kerja DMA menyesuaikan instruksi dari CPU pada saat CPU memberitahu DMA controller untuk melakukan tugas seperti membaca atau menulis data, mengetahui alamat perangkat memulai, alamat blok memori data, serta mencari tahu jumlah data yang ditransfer. Setelah CPU menginstruksikan perintah pada DMA controller, CPU melakukan pekerjaan lain dan DMA controller menangani pekerjaan yang berkenaan dengan instruksi yang diberikan CPU. Jika pekerjaan sudah selesai, maka DMA controller akan memberikan instruksi dan pesan pada CPU.
pada CPU. Nah ini kalau yang pakai DMA ini lebih bagus lagi. Nah sekarang teknologi di mana komputer zaman sekarang ini kebanyakan udah menggunakan DMA. Jadi ada perintah di mana nanti dari CPU prosesor ini DMA nanti mengontrolnya ke IO. Nah, sehingga nanti DMA memberikan instruksi ke ini supaya CPU menjalankan instruksi tersebut. Nah ini ada yang single bus detached DMA, ada yang single bus integrated DMA, ada yang IO bus ini. Jadi teknik DMA ini ada 3 macam ini. Tergantung nanti si DMA-nya mau seperti apa memprosesnya. Nah ini teknologi yang pada komputer-komputer sekarang ini mudah menggunakan direct. Jadi silahkan rekan-rekan bisa dibaca nih di konfigurasi DMA ini ada 3, ada yang single bus, ada detached, ada single bus integrate, ada single bus detached. Ini punya fungsi masing-masing ya. Ini contoh nih pada konfigurasi single bus nih. Pada konfigurasi setiap transfer menggunakan bus 2 kali seperti perjalanan dari IO ke DMA lalu DMA ke memori, sehingga pada sistem bus digunakan 2 kali maka kerja CPU juga ditunda 2 kali. Nah, konfigurasi kedua tersebut sebagai single bus nih. Integrate DMA controller pada integrate DMA nih, pada konfigurasi ini controller dapat mendukung lebih dari satu perangkat, sehingga setiap terjadi perpindahan atau transfer data maka sistem menggunakan bus hanya 1 kali, seperti perpindahan data dari DMA ke memori. Jika sistem bus digunakan 1 kali maka kinerja CPU juga ditunda 1 kali, sehingga bisa dikatakan bahwa konfigurasi di sini lebih baik dari sebelumnya. Yang ketiga ini separate IO bus yang terpisah. Ini konfigurasi bus dibangun mendukung semua perangkat yang aktif. Dalam kedua kasus ini sistem bus digunakan secara bersama oleh modul DMA, prosesor dan memori. Namun pada praktiknya menggunakan jalan baru ini hanyalah untuk pertukaran data antar DMA dan memori. Nah ini jadi perangkat-perangkat di hardware yang sekarang ini rata-rata memang sudah menggunakan DMA. Jarang yang memang udah menggunakan interrupt, atau ada yang salah satunya itu kita tidak tahu, tergantung pabrikan yang mengobarkan nanti. Yang penting di sini Anda tahu bahwa cara kerja si input output itu ya seperti itu. Ada yang langsung prosesnya, ada yang memang menggunakan tadi interrupt, ada yang pakai DMA, ada yang apa, itu tergantung si hardware-nya itu ya. Nah, di sini ya ini mode IO device ini ya fungsinya Anda tahu kan bahwa ya nanti kan dari unit masukan keluaran ini adanya mode IO sebagai perantara, bahwa komputer tidak bisa langsung memproses, tapi ada jalur bus yang melalui bus itu kan untuk memprosesnya. Mungkin hanya sekian penjelasan dari saya. Setidaknya penjelasan yang singkat ini bisa memberi manfaat kepada rekan-rekan bahwa IO itu cara kerjanya seperti itu. Nanti ada video penjelasan dari yang lainnya supaya lebih menguatkan lah pengetahuan di bidang Orkom ini, terutama di unit masukan dan keluaran ini seperti apa cara kerjanya. Ya, sekali lagi terima kasih pada rekan-rekan yang sudah menonton tayangan video ini. Semoga tayangan video ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan atau bagi yang lainnya, masyarakat pada umumnya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Bila topik video, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.